Ini adalah salah satu platform kepunyaan Shell waktu itu di Laut Utara Inggris bagian utara. Jadi sudah di utara, ke utara lagi. Sudah dekat dengan perbatasan dengan Norwegia dan mendekati Arctic Circle. Tahun 96, sebagai engineer lapangan muda, ini adalah salah satu tempat kerja saya. Kalau winter seperti ini, sangat-sangat menakutkan sebetulnya. Saya nggak tahu kenapa waktu itu saya mau berada di situ. Kalau sekarang harus ke situ lagi, I will think 5 times, 10 times. Suatu saat, saya diminta untuk melakukan satu proyek dengan menggunakan teknologi terbaru Schlumberger waktu itu untuk klien kita, Shell. Yaitu apa? Yaitu menggunakan teknologi ultrasonik untuk mengevaluasi kondisi korosi pipa yang dialiri oleh minyak dan gas di sana. Karena integritas pipa ini menjadi salah satu faktor keselamatan yang harus dievaluasi. Nah, teknologi ini adalah teknologi terbaru yang bisa mengevaluasi kondisi korosi di luar pipa dan di dalam pipa at the same time. Hanya ada satu kondisi unik waktu itu. Pipa di platform Danlin Anfa yang Shell pengen evaluasi, pengen lihat kondisinya, ini adalah pipa advance pada saat itu juga. Yang untuk mencegah korosi, mereka dilapisi semacam plastik. Nah, menariknya lagi, ahli-ahli di Schlumberger sudah memperingatkan saya. Kalau kamu pengen menggunakan teknologi ini di pipamu yang berlapis plastik khusus itu, kamu nggak bakal bisa lihat apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya kita coba saja, karena kita sudah pengen bisa mengetahui nih, kondisinya seperti apa. Apakah plastik coating itu benar-benar mencegah korosi. Tapi sekali lagi ya, kita jujur nih, teknologi ini kalau dipakai di plastik atau pipa yang berlapis plastik, tidak akan bisa menunjukkan korosinya ini seperti apa. Jadi jangan terkejut, jangan marah kalau nanti setelah disurvei, kita nggak bisa lihat apa-apa. Oh nggak apa-apa. Sudah, pokoknya coba saja. Datanglah saya ke situ. Kemudian bekerja. Kita gunakan peralatannya dan lain sebagainya. Dan ternyata betul. What you see is what we saw in our screen at that time. Blank. White. Nggak terlihat apa-apa. Sama sekali. Saya menggaruk-garuk kepala nih. What the hell? Kok beneran nih nggak kelihatan apa-apa? Yang kelihatan hanyalah angka kedalaman pipa, kedalaman sumur minyak yang terus bergerak dengan bergeraknya peralatan saya. Tetapi karena sudah diperingatkan oleh ahli-ahli dari Schlumberger, maka klien saya waktu itu juga tidak terkejut. Oh, beneran, kita nggak bisa melihat. Ya sudah, pokoknya kita sudah mencoba teknologi yang terbaru. Tapi saya somehow tidak bisa menerima itu. Sebetulnya pilihannya mudah saja. Mereka sudah tahu, tidak terlihat, tidak apa-apa, saya bisa selesai sore, kemudian makan malam, tidur. Tapi setelah makan malam, saya kembali bekerja di salah satu kontainer yang ada di platform tadi. Jadi tidak di dalam, di luar. Saya putar lagi datanya. Saya lihat lagi. Saya duduk. Saya lihat semuanya. Matikan lampu. Itu adalah cara saya mencari inspirasi, mencari ide. What the hell is happening? Pengen memahami. Dan kemudian, apakah saya bisa somehow menyelesaikan masalah ini? Saya tidak terlalu menyadari, tetapi waktu itu saya punya dorongan bahwa no, kamu nggak bisa terima ini. Kenapa? Karena you can see what's going on. Nggak hanya putih. Saya akhirnya tidak tidur semalaman. Saya bongkar semuanya. Setelah saya turut-turut, saya lihat-lihat, saya cari inspirasi, saya coba pahami, tiba-tiba klik.
pada saat saya mencoba melihat signalnya, raw signal, electric signalnya yang kita tangkap, signalnya ada. Berarti kalau signalnya ada, kita bisa mendeteksi ini. Hanya kenapa ini putih. Akhirnya kemudian saya bongkar algoritmanya. Malam itu juga. Semalaman saya tidak tidur. Sangat-sangat terdorong, sangat-sangat berenergi untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan mata. Saya tahu saya bisa menyelesaikannya ini, tapi untuk menyelesaikan itu, saya tabrak semua aturan-aturan quality control untuk algoritma pemrosesan data tadi. Dan pagi harinya, first time in the world, dunia melihat image, tidak sekedar data, image dari korosi di pipa yang berlapis plastik. Yang perlu dilakukan apa? Yang perlu dilakukan sebetulnya adalah merubah aturannya, membongkar algoritmanya. Kenapa? Karena selama ini teknologi tadi didevelop untuk pipa-pipa normal. Tidak ada algoritma untuk pipa yang kondisinya khusus. Sehingga yang saya lakukan hanya merubah algoritma, menyesuaikannya dengan kondisi yang tidak biasa, dan kemudian dunia melihat data korosi di pipa yang berlapis plastik. Dan setelah itu, perangkat lunak atau software dari operating systemnya Schlumberger yang digunakan untuk mengoperasikan alat tadi, mengoperasikan teknologi tadi, manualnya, petunjuknya, dan lain sebagainya, dirubah setelah malam itu. Dan setelah itu, nggak ada masalah lagi. Kita bisa menggunakan teknologi tadi di kondisi apapun juga, ada caranya. Nah, sering kita melihat bahwa pengennya ini, segala sesuatu itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi mulai dari awal sampai akhir, lurus-lurus saja. Tapi kenyataannya, ternyata tidak seperti itu. Anyway, saya akan coba share lagi sedikit ya. Tapi yang jelas begini, yang jelas bahwa kadang kita berharap bahwa segala sesuatunya itu honky-dory, apapun juga. Bahkan pada saat kita mau melakukan proyek inovasi gitu, kita berharap bahwa ya sudah dari awal sampai akhir ini akan lancar-lancar saja. Padahal tidak bakal seperti itu. Ya, tidak bakal seperti itu. Kenapa? Karena teman-teman sudah bisa lihat sekarang ya? Ya, bisa Pak. Oke. Bahwa sebetulnya inilah yang terjadi. Ada ceritanya, ada plotnya. Nah, kenapa saya pakai analogi storytelling? Karena sebetulnya proses seperti yang saya alami, itu jalannya seperti ini. Tidak lurus. Mulai dari masalah. Kemudian bingung, muter-muter. Coba ini, coba itu. Sampai akhirnya kita sampai di ujung dengan penyelesaian masalahnya. Ada yang namanya the main plot. Nah, kalau dari sisi cerita, kalau kita mau menyelesaikan masalah, problem solving, atau mau melakukan perumusan teknologi baru, inovasi baru, it is a quest. Sebuah perjalanan, sebuah cerita untuk mendapatkan sesuatu. Nah, quest itu tidak pernah lurus. Another problem. Nah, quest ini tidak pernah lurus. Ada yang namanya subplot. Ya, di belokan-belokan tadi, di putaran-putaran tadi. Nah, biasanya kalau kita punya quest, maka subplotnya ini itu adalah you will see and you will meet monster. Jadi ada subplot yang namanya conquering monster. Unless you are able to kill the monster, you won't be able to get what you are looking for. Nah, keberhasilan kita untuk sampai di titik akhir, mendapatkan inovasi baru, mendapatkan penyelesaian masalah, ini sebetulnya adalah fungsi bagaimana kita bisa menyelesaikan monster-monster yang siap menghadang kita. Dan monster ini bisa apa saja. Bisa
putus asa, bisa aduh masalahnya kok nggak selesai-selesai, ya. Sehingga yang saya pelajari bahwa sebetulnya kalau menggunakan analogi storytelling, proses inovasi, di titik awal kita memerlukan yang namanya creative courage. Ya, creative courage. Bukan confidence, bukan apa-apa. Yang diperlukan ini adalah keberanian. Keberanian apa? Keberanian untuk menjadi kreatif. Ini di awal. Dan kemudian, bagaimana yang di tengah? It's messy. It is messy. Mau dicoba diorganize apapun juga, bakal ada problem yang tidak diharapkan. So, embrace the messiness. Nah, buat saya lebih mudah melakukan itu. Kenapa? I'm a messy person. I'm not an organized person. Dan seperti halnya sebuah cerita, ini bisa bercabang ke kiri, bisa bercabang ke kanan. How are we responding to this? Dan kemudian, satu lagi, yaitu adalah tap into the emotions. Termasuk juga untuk mendesain produk akhirnya, dan lain sebagainya. Sebetulnya banyak sekali elemen, tapi malam ini saya hanya akan menyentuh 3 ini saja. Creative courage, embrace the messiness, dan tap into our emotions. Sekarang kita mulai dari creative courage. Nah, pada dasarnya, masing-masing dari kita, ini sebetulnya adalah storyteller. Paling tidak, yang mendengarkan cerita kita, itu adalah diri kita sendiri. Caranya seperti apa? Every time kita itu menghadapi masalah, every time we come to a threshold, a junction, harus pilih kiri, kanan, atau lurus misalnya, we tell ourselves a story tentang diri kita yang membantu kita untuk memilih. Nah, kadang yang kita tidak sadari adalah kita belittling ourselves. The story that we tell to ourselves is a story that limit ourselves. Yang membuat kita tidak berani, yang membuat kita untuk menahan diri untuk tidak mencoba. Misalnya, kenapa? Hey, you've done it before and you fail. Hey, you are not born for this. Hey, kamu tidak mampu. Dan lain sebagainya. Kenapa? Berdasarkan pengalaman kita masa lalu. Yang kemudian kita rekonstruksi. Nah, ini yang perlu kita tata. Ini yang perlu kemudian kita tata. Nah, yang penting, ada beberapa hal yang penting dari upaya untuk memahami apa saja yang sudah terjadi dan bagaimana kita merespon terhadap pengalaman-pengalaman tadi. Ya, terhadap pengalaman-pengalaman tadi, ada 2 hal yang penting, yaitu adalah agensi dan self-efficacy. Apa itu agensi? Agensi ini adalah bagaimana seseorang bisa menjadi independen untuk mengambil keputusan-keputusan dan mengambil tindakan. Despite pengaruh yang ada. Ya, despite pengaruh yang ada. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena ada juga orang yang tidak bisa menjadi self-agent. Orang yang tidak bisa menjadi independen di dalam melakukan tindakan dan mengambil keputusan. Dan kemudian digabungkan dengan kedua, yaitu apa? Self-efficacy. Self-efficacy itu adalah, it's not a self-confidence. Self-efficacy adalah keyakinan bahwa kalau saya mengambil tindakan dan keputusan ini, saya bisa berhasil. Kalau saya mau mencoba, saya bisa berhasil. Yaitu keyakinan bahwa saya bisa mengatasi masalah saya dan mencapai a certain keberhasilan. Ya, 2 hal ini menjadi modal yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena yang kita percaya tentang diri kita ini akan mempengaruhi persepsi, akan mempengaruhi tindakan-tindakan, dan akan mempengaruhi apa yang akan kita capai. Kalau saya tidak percaya bahwa I have the ability to crack the problem, apakah berhasil atau tidak, tapi saya punya knack untuk itu, saya bakal terima saja yang mudah, yaitu apa? Sudah kok, mereka tidak menerima, mereka sudah paham dan bisa menerima bahwa tidak ada hasilnya dari evaluasi pipa mereka. Tapi itu tidak cukup untuk membuat saya memutuskan bahwa ya sudah, begitu saja. Ada dorongan lain untuk mencapai hasil yang berbeda. Right? Nah, ada 2 hal lagi yang malam ini kita tidak akan lihat banyak ya, dari sisi bagaimana kita memahami diri kita dan kemudian meyakinkan diri kita tentang who we are ya, sebagai
identitas kita, yaitu values and purposes. Next time mungkin kita akan bicara hal itu. Tetapi yang penting adalah bahwa apa yang kita gambarkan tentang diri saya sendiri, ini kita akan gunakan untuk memproyeksikan ke depan. Ini kita akan bawa untuk menyelesaikan threshold-threshold, menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi di depan. Nah, bayangkan kalau kita mempunyai low sense of agency dan low sense of self-efficacy, maka masalah-masalah yang ada di depan kita tidak punya keberanian untuk mencoba menjadi kreatif, untuk mencoba untuk menyelesaikan masalahnya, atau untuk come up dengan ide-ide baru. Nah, yang saya pelajari juga, ternyata creative courage dan menjadi kreatif itu memerlukan satu elemen, yaitu apa? Keberanian untuk breaking the norms. Kalau kita hanya berani untuk mengikuti norm yang ada terus, nggak bakal muncul hal-hal baru. Yang saya lakukan waktu itu juga sebagai ilustrasi adalah dunia melihat kondisi korosi di balik pipa, tetapi semua indikator quality itu merah. Kenapa? Karena indikator quality-nya ini dibuat untuk itu saya nggak bisa melihat hasilnya. Kalau saya tabrak norm itu, saya bisa melihat hasilnya. Hanya tinggal nanti kita sesuaikan normnya untuk kondisi yang berbeda. Sehingga untuk menjadi kreatif, keberanian untuk menjadi kreatif harus dibarengi dengan keberanian untuk breaking the norms. Bagaimana dengan embrace the messiness? Nah, ini di tengah-tengah di perjalanannya. Ini ada hubungannya dengan bagaimana kita melihat apa yang kita belum tahu, bagaimana kita melihat masa depan. Nah, kadang tanpa sadar, pada saat kita melihat masa depan, kita terfokus atau terpaku pada satu titik kecil saja. That's it, that's what I want. This is the forecast. Ini adalah forecast-nya yang mau saya capai. Mau itu bisnis, mau itu revenue, mau itu target. Tapi kita juga tidak bisa mengesampingkan bahwa banyak sekali faktor yang berada di luar kendali kita, yang mempengaruhi masa depan itu tadi, mempengaruhi situasi yang ada di depan kita, dan ada a bigger story di masa depan yang melibatkan banyak sekali pihak, tidak hanya kita. Dan apa yang dapat terjadi itu tidak hanya satu titik kecil di masa depan. Sehingga yang pertama kali perlu dilakukan sebetulnya adalah sensing. What's going on? Apa sih big story-nya itu? Apa sih kecenderungan-kecenderungan yang ada? Kemudian faktor-faktor apa yang sebetulnya bisa mempengaruhi outcome di masa depan yang saya tidak bisa kendalikan. So this is sensing. Kemudian setelah sensing, yang perlu dilakukan adalah tidak memastikan bahwa that's it, ini saja yang mau saya kejar, ini saja yang mau saya cari, tetapi menggunakan imajinasi. Yaitu apa? Imagining the scenarios. Jadi menyengajakan diri, membayangkan bahwa, oh, nanti dapat terjadi A, dapat terjadi B, dapat terjadi B, C. Kenapa? Karena ada faktor-faktor ini loh yang dominan, yang bisa mempengaruhi. Kalau faktornya ini tinggi, faktornya ini rendah, maka A akan terjadi. Kalau faktornya ini dua-duanya rendah, B akan terjadi. Kalau faktornya dibalik lagi, maka C akan terjadi. Nah, kalau saya sudah bisa memikirkan imagining that scenarios, instead of hanya bekerja dengan satu titik kecil, maka saya akan lebih siap untuk menghadapi the uncertainty. Nah, bergerak, berpikir dengan cara membuat scenarios tentang masa depan yang kita belum tahu, arah ke depan yang kita belum tahu, apapun juga itu, ini adalah salah satu cara untuk embrace the messiness. Itu tadi, menyiapkan diri kita untuk hal-hal yang surprising, untuk monster-monster yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Ya, sehingga kita tidak terlalu terkejut dan kita kemudian siap untuk menghadapinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah setelah imagining the scenarios, yang perlu dilakukan, ayo maju ke depan, tetapi kita harus adapting. Adapting itu apa? Artinya kita tidak terpaku dengan satu rencana saja. Oke, kalau saya coba ini nggak bisa, ya sudah. Atau kalau saya coba ini, kemudian sulit, ya sudah. Kita harus selalu memikirkan opsi-opsi, harus selalu memikirkan cara-cara yang berbeda, atau harus selalu memikirkan kemungkinan untuk berbelok arah. Sehingga di titik-titik tertentu, kita harus waspada ini.
Ada indikator-indikator, ada signal-signal yang kita harus perhatikan ini. Kalau signalnya ini kayak gini, artinya apa? Oh, kita harus belok ke kanan sedikit ini. Bukan A yang dapat terjadi, tapi mungkin B. Oh, kita sudah coba kayak gini, setelah dicoba lagi, ternyata signalnya ini menunjukkan bahwa ini nggak mungkin A, nggak mungkin B. Kita bakal C. Nah, kita akan memutuskan untuk belok lagi. Ini yang namanya adapting atau being agile kalau istilahnya yang sekarang. Jadi sekali lagi di tengah-tengah perjalanan kita sama seperti cerita plotnya ini bisa ke kiri, bisa ke kanan, ada surprise, ada monster yang harus dikalahkan, mengalahkan satu monster, ada monster lagi, kita kalah duluan karena senjatanya belum ada. Tapi kalau kita sudah siap-siap, paling tidak memikirkan, imagining what can happen, what possibly can happen, kita akan jauh lebih siap menghadapi hal-hal yang tidak menentu. Nah, kita sudah bicara tentang creative courage, kita sudah bicara tentang embrace the messiness. Nah, bagaimana dengan tap into the emotions? Nah, kalau kita melihat bangunan cerita, itu ada beginning, ada middle, dan ada end. Sama seperti inovasi, produknya misalnya, ataupun prosesnya itu sendiri, mengikuti 3 bagian ini. Ada bagian awal, ada bagian tengah, ada bagian akhir. Nah, sebagai storyteller, kita harus memikirkan nih, produk inovasi kita atau prosesnya itu sendiri, apakah bisa punya dimensi. Bahkan kalau kita memproduksi teknologi, memproduksi applications misalnya, atau Amanda sedang bikin startup, terjadi adalah kita mendapatkan visceral informations. Warna, bentuk, nama, ini akan memberikan kesan pertama. Ya. Tapi apakah kesan pertama ini didesain untuk mendorong kita masuk ke wilayah berikutnya, yaitu behavioral. Apakah inovasi tadi, apakah produk kita, apakah cerita kita, ini mendorong orang untuk taking a certain actions. Misalnya saja, kalau kita mendesain website, I want to click it. Nah, itu adalah masuk ke level berikutnya, yaitu menggerakkan perilaku atau actions. Tapi setelah itu, apakah kita kemudian bisa mendesain bahwa produk kita, teknologi kita, inovasi kita, ini juga akan mendorong orang untuk masuk ke wilayah reflektif. Nah, ini yang paling dalam. Reflektif adalah pada saat orang masuk ke wilayah critical reflection. Ini ternyata sangat bermanfaat, dan tidak hanya untuk saya. Ini bisa juga untuk orang lain. Let me kontak orang lain. Nah, ini terjadi pada saat mereka melakukan reflections. Atau kemudian mereka memutuskan kalau kita jualan, memutuskan bahwa that's it, nggak kebayang ternyata saya memerlukan ini. So let me join, misalnya. Nah, itu akan terjadi kalau kita mendesain, ada beginning, ada middle, ada end. Ada elemen visceralnya, tapi tidak cukup visceralnya saja, warna, font, ataupun tampilan awal dari produk kita, tapi bisakah itu masuk ke layer berikutnya, yaitu menggerakkan actions dari penggunanya. Setelah itu, apakah dia akan memberikan sensasi-sensasi tertentu, pengalaman-pengalaman tertentu, emotional experience tertentu, sehingga orangnya menjadi reflektif, dan kemudian mengambil keputusan yang berbeda, mengambil pembelajaran yang berbeda, dan lain-lain sebagainya. Ruangnya sangat-sangat terbuka. Tapi sebagai sebuah produk, kalau kita mau menyiapkan produk tadi as a story yang bisa dialami oleh penggunanya, maka urutannya adalah beginning, middle, dan end. Visceral, behavioral, dan reflective. Nah, kita sudah melihat 3 elemen dari storytelling yang sebetulnya bisa diambil. Bisa kita gunakan sebagai lensa untuk melihat dan merancang sebuah proses inovasi. Atau even as simple as bagaimana kita melakukan problem solving atau menyelesaikan masalah-masalah kita. Ini adalah sudut pandang sebagai seorang storyteller. Tetapi juga yang saya pelajari, ini bisa di-push lagi, bahwa I'm not just a storyteller. I'm a bricolor storyteller. So what is a bricolor? Bricolor itu sebetulnya adalah a maker, tukang. Ini adalah konsep yang pertama kalinya dikenalkan oleh sosiolog Prancis Claude Lévi-Strauss, bahwa pada dasarnya ada metode yang sebetulnya messy. Nah, saya orangnya messy, makanya saya senang ini dengan hal-hal yang
embrace messiness. Bricklayer adalah mereka yang tidak menunggu sesuatu yang perfect. Bahannya ada semua, informasinya ada semua. Bricklayer adalah mereka yang bisa make do with whatever they have and produce something yang tidak terbayangkan sebelumnya. So to a certain extent, it's making the impossible possible. Misalnya ya. Nah, pendekatan bricolage atau menjadi bricklayer kalau digabungkan dengan storyteller, ini akan menjadi pendekatan yang sangat-sangat powerful. Berdasarkan pengalaman saya juga. Dan karena saya mendekatinya dengan pendekatan bricolage and storytelling, I can tell you a lot of story juga apa yang saya lakukan dengan kabel, kawat-kawatnya yang kecil, super glue, dan sticky tape. Dan bagaimana saya menggunakan materi ini untuk memodifikasi teknologi yang harganya ratusan juta dolar untuk proyek offshore juga yang nilainya ratusan juta dolar. Yang ada di sekitar kita sebetulnya setiap dari kita itu menjadi bagian dari great story. Nah, saya mencoba memahami what is those great stories. Dan metode-metode, teknik-teknik storytelling ini membantu kita untuk melihat secara lebih jelas, untuk mendapatkan clarity dari those great story around us. So you be a storyteller and find the clarity of your story. Terima kasih.